Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke video pembelajaran saya. Ya, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SDMSI. Selamat siang Bapak. Nah, sebelum saya memulai nih video pembelajaran saya, alangkah baiknya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Rinaldi dengan NIM C0C024020. Saya dari mahasiswa Diploma 3 Akuntansi kelas B semester 4. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke topik pembicaraan atau yang akan saya bahas nantinya. Pertama, yang pastinya yang akan saya bahas pada materi kali ini adalah mengenai transformasi hukum benda atau dari konvensional menuju e-commerce. Oke, langsung lanjut selanjutnya. Sebelum kita masuk ke topik, kita harus tahu dulu nih konsep dasar apa itu benda menurut KUHP Perdata. Definisi dari pasal 499, benda mencakup barang wujud dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Fokus pada objek yang dapat dimiliki, diahlikan, dibebani, atau dijamin. Yang asas pokok prinsip kepemilikan, perlindungan hak, serta aturan peralihan atau levering dan membebankan kebendaan seperti itu. Itu dari konsep dasar benda dalam KUHP Perdata. Selanjutnya yaitu adalah klarifikasi benda atau kerangka untuk analisis. Nah, di sini ada 3 komponen yaitu benda berwujud, lawannya dengan tidak berwujud, contoh mobil, lawannya dengan perangkat lunak atau e-book. Yang kedua adalah benda bergerak, lawannya adalah tidak bergerak, yang seperti implikasi leverance dan pembebanan jaminan. Yang ketiga, yang terakhir adalah hak sebagai benda seperti piutang, hak cipta, lisensi, aset digital, dan lain-lain sebagainya. Nah, klarifikasi menentukan mekanisme peralihan hak, pembuktian, dan perlindungan hukum. Baik, materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah permasalahan klasik dalam hukum benda. Yang pertama adalah pembuktian kepemilikan. Bezit atau penguasaan faktual sering menjadi dasar alas hak isu jika dokumen hilang. Yang kedua, sengketa jaminan berkebendaan seperti gadai, fidusia, hak, tanggungan, prioritas kreditur, dan prosedur eksekusi. Yang ketiga adalah dualisme. Nah, yang ketiga adalah dualisme dan tata registrasi, yang dimana problematika hak atas tanah atau registrasi sebelum harmonisasi peraturan. Lanjut materi selanjutnya. Nah, e-commerce mengubah struktur transaksi. Seperti barang fisik tetap ada, namun pada barang berwujud seperti software, e-book, voucher, NFT, atau kripto. Seperti menjadi komoditas atau sebagai tantangan bagaimana hukum benda tradisional mengendalikan dan melindungi aset ini. Seperti itu. Nah, materi selanjutnya, permasalahan utama hukum benda di e-commerce ada 4, yaitu yang pertama adalah peralihan hak atau levering, yang kapan tepatnya hak milik ini berpindah dalam penjualan barang. Yang kedua, kepemilikan barang digital, bukti, pembuktian, dan hak eksekutif atas salinan digital. Yang ketiga, yurisdiksi dan hukum yang berlaku. Lintas batas menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan yang kelima, atau yang terakhir adalah perjanjian baku, smart content, atau peran TNC dan kontrak otomatis dalam penetapan hak. Oke, materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah alat hukum yang relevan untuk e-commerce. Ada 3, yang pertama Undang-Undang ITE, yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Undang-Undang Hukum Perjanjian dan Jaminan. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang ITE, yang dimana kita ketahui bahwa mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti memfasilitasi pembuktian transaksi digital. Yang kedua, hukum ini sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai alat yang melindungi pembeli dari informasi penyesat.
atau barang tidak sesuai dengan deskripsi dan penipuan. Yang ketiga adalah hukum perjanjian dan jaminan. Alat hukum ini memiliki syarat kontrak elektronik, klausul jaminan, serta tata cara penyelesaian sengketa. Baik, materi selanjutnya. Diagram titik kritis peralihan hak di e-commerce. Ada tiga, yaitu pertama adalah pemasaran, yang kedua adalah verifikasi, dan yang ketiga ada penerimaan. Dari diagram peralihan momen potensial perpindahan hak, penting untuk klausul TNC, bukti transaksi dan kebijakan pengiriman atau transfer. Dapat kita lihat seperti pemasaran, verifikasi, dan penerimaan. Oke, materi selanjutnya. Nah, dalam kasus praktis dan rekomendasi praktis dapat kita lihat dari gambar-gambar tersebut. Nah, rekomendasi untuk praktis ini ada tiga kejelasan. Yang pertama, menjelaskan momen levering dalam kontrak elektronik. Yang kedua, sertakan bukti transaksi terstruktur yang atau bisa disebut dengan timers, head, dan invoice elektronik. Yang ketiga adalah atur kasus eskalasi sengketa lintas yurisdiksi. Dan yang paling terakhir adalah rekomendasi untuk pelaku bisnis. Nah, ada dua, yaitu transparansi deskripsi produk digital dan izin pengguna. Yang kedua adalah menggunakan sistem registrasi atau ledger untuk mempermudah pembuatan kepemimpinan. Nah, dari pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman, dapatlah disimpulkan dan tentang kedepannya bagaimana seperti hukum benda tradisional tetap relevan, tetapi memerlukan interpretasi ekstensi untuk mengakomodasi aset digital. Tentang utamanya apa? Tantang utamanya terletak pada definisi kepemilikan digital, teaming leverage, dan harmonisasian yurisdiksi. Solusinya apa? Solusi kombinasi yang dapat diterapkan adalah aturan khusus yang pertama, yang kedua ada praktik registrasi digital, dan peran aktif akademisi serta regulator. Nah, dari kesimpulan dapat tadi sudah saya jelaskan, dapat saya rekomendasikan secara singkat nih mengenai perkuatnya kasus kontrak elektronik. Anjir, tunggu. Nah, dari kesimpulan tadi yang sudah saya jelaskan, saya memiliki rekomendasi singkat, yaitu memperkuat kasual kontrak elektronik, dorongan standar bukti digital, dan kembangan regulasi kepemilikan aset virtual. Oke, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai eh, hukum dan aspek dalam e-commerce ya tadi yang sudah saya jelaskan ya mengenai yang saya tadi. Nah, itulah tadi dari materi yang sudah saya jelaskan mengenai transportasi hukum benda dari konvensional menuju e-commerce. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Wirmi Eka Dokter. Dan itu aja dapat saya sampaikan kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya buat. Dan untuk teman-teman yang nantinya ingin bertanya mengenai apa yang ingin dipertanyakan dari pemaparan yang sudah saya paparkan dan apa yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan. Saya berikan 3 kesempatan bagi penanya di Telegram ini untuk bertanya, dan untuk jawabannya nanti akan saya jawab di Telegram. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Rizky Rinaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.